Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalino Abi Ramadan dari kelas 11 IPS 1, nomor absen 30. Di sini, saya akan membahas tentang Kerajaan Kutai, kerajaan yang disebut kerajaan pertama di Nusantara. Bukti nyata kerajaan pertama yang berdiri dan berkuasa di Nusantara bernama Kutai Martapura, telah dikukuhkan di Museum Nasional Jakarta Pusat. Kita lanjut ke letak geografis Kerajaan Kutai. Berdasarkan letak geografisnya, Kerajaan Kutai berada di Sungai Mahakam, lebih tepatnya di Kecamatan Muara Kaman, Kutai, Kalimantan Timur. Berdiri pada abad keempat, wilayah Kerajaan Kutai cukup luas, yaitu hampir mencakup seluruh wilayah Kalimantan. Kerajaan Kutai pula merupakan kerajaan bercorak Hindu pertama di Nusantara. Selanjutnya, kita berlanjut ke sejarah berdirinya Kerajaan Kutai. Sebelum itu kita perlu ingat, ada dua kerajaan yang menggunakan nama Kutai, yaitu Kerajaan Kutai pertama atau disebut dengan Kerajaan Kutai Martapura yang berakhir pada abad ke-17 dengan raja terakhir bernama Maharaja Dharma Satya. Yang kedua, Kerajaan Kutai yang bercorak Islam atau disebut dengan Kerajaan Kutai Kartanegara yang berdiri pada abad ke-13. Asal-usul nama Kutai, kue taire yang berarti hutan belantara yang diberikan oleh pedagang India. Yang kedua, Kotai yang berarti kerajaan besar yang diberikan oleh penjelajah Hong Kong. Yang ketiga, Kutai yang berarti Tanjung Kute yang diambil dari kitab negara Kertagama. Penulis buku Dari Jahitan Layar Sampai ke Tepian Pandang, Muhammad Syarif, mengungkapkan pemberian nama Kutai diduga kuat berasal dari nama tumbuhan. Dikisahkan kala itu, sang raja pertama Kutai Kartanegara tengah berburu di hutan. Sang raja menyumpit seekor tupai yang tengah memakan petai. Kombinasi antara tupai dan petai serta berdiri di atas kumpai atau rumput kemudianlah tercetus nama Kutai. Antara kedua kerajaan Kutai ini pernah terjadi peperangan yang dimenangkan oleh Kutai Kartanegara. Peperangan ini dimaksudkan dalam rangka perluasan wilayah Kutai Kartanegara. Kemenangan Kutai Kartanegara atas Kutai Martapura mengubah nama kerajaan menjadi Kutai Kartanegara ing Martapura. Kerajaan inilah yang eksis sampai hari ini. Pada Prasasti Yupa menyebutkan silsilah Mula Warman yang merupakan raja terbesar di Kerajaan Kutai. Pada isi Yupa dijelaskan bahwa Mula Warman merupakan cucu dari Kudungga. Dalam Yupa ini dijelaskan juga bahwa Kudungga memiliki putra yang masyhur bernama Sang Aswawarman yang diibaratkan sebagai Ansuman atau Dewa Matahari. Aswawarman mempunyai 3 orang putra. Putra yang paling terkemuka bernama Sang Mula Warman. Dia merupakan raja yang berpendidikan baik, kuat dan sangat kuasa. Dalam isi Yupa ini juga disebutkan bahwa Aswawarman adalah pendiri keluarga kerajaan dan bukan Kudungga yang dianggap sebagai pendiri keluarga kerajaan. Namun para ahli berpendapat keluarga yang dimaksud dalam hal ini adalah keluarga yang sudah berbau India. Hal ini jelas dibuktikan dari namanya. Kudungga bukanlah nama India walaupun ia disebutkan sebagai ayah Aswawarman dan pernah menjadi penguasa atau raja, namun tidak dianggap sebagai pendiri keluarga raja. Kita berlanjut ke kehidupan ekonomi dan sosial budaya Kerajaan Kutai. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kutai sangat didukung oleh lokasinya yang sangat strategis, yaitu di lereng Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Letak Kerajaan Kutai yang strategis membuat ekonomi bertumpu pada bidang perdagangan dan pelayaran di sepanjang sungai tersebut. Selain itu, ekonomi di Kerajaan Kutai juga berasal dari sektor pertanian dan peternakan. Dari sektor pertanian dapat menunjang kegiatan perdagangan. Sementara itu, di bidang peternakan dibuktikan dengan penjelasan dalam isi Yupa bahwa dalam Yupa tersebut dijelaskan bahwa raja memberi sedekah 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Artinya, sektor peternakan pada masa-masa ini benar-benar sangat maju. Analisis kehidupan ekonomi Kerajaan Kutai ini berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Kehidupan sosial dan budaya masyarakat Kutai. Kehidupan sosial masyarakat Kutai dapat kita ketahui dari isi Prasasti Yupa. Dari informasi yang didapat, masyarakat Kutai telah terpengaruh oleh peradaban India dengan kepercayaan Hindu yang berkembang pesat. Sebagian masyarakat mengikuti rajanya yang telah menerima unsur budaya yang datang dari India. Namun masih banyak juga masyarakat yang tetap menganut kepercayaan dari leluhurnya. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya akulturasi kehidupan budaya. Dalam kehidupan budaya, Kerajaan Kutai dapat dikatakan sudah maju. Hal ini dapat dibuktikan melalui upacara Vrihatyastoma, yaitu upacara penghinduan atau pemberkatan memeluk agama Hindu. Jadi upacara ini diadakan sejak masa pemerintahan Aswawarman dan dilanjutkan oleh Mula Warman. Dari sini banyak dikatakan kehidupan budaya masyarakat Kutai sudah cukup maju. Di
Di antaranya banyak sekali upacara-upacara, penguasaan bahasa Sanskerta, serta penggunaan huruf-huruf Pallawa.